Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Arna Putra dengan NIM 21120211093 dari nomor 7, Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, jurusan Bahasa Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang disediakan oleh dosen pengampu saya. Oke, langsung saja yang pertama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan ide saya yang dewasa. Nah, contoh-contohnya seperti menyiram tanaman, memberi pupuk, itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang kita kepada tumbuhan dan lingkungan. Kita memberikan kehidupan sebagai tanda terima kasih karena mereka telah menyediakan sayuran, daun-daunan, dan sebagainya. Nah, jika kita memberikan kehidupan kepada mereka, mereka akan membalas dengan bunga atau buah yang manis. Yang kedua, ada memberi makanan kepada hewan atau peliharaan dan tidak menyakitinya, merupakan bentuk kasih terhadap binatang. Itu artinya kita bertanggung jawab memelihara mereka, bentuk memberikan mereka kasih sayang dan dengan tidak membantunya, dengan tidak mengganggunya. Nah, selanjutnya sebagai makhluk sosial kita saling berinteraksi, membantu, menyayangi, saling menghormati sesama manusia. Itu adalah bentuk kasih sayang, seperti tatuan kasih. Aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Nah, yang kita berikan kepada mereka dan akan mereka berikan kepada kita. Kita memberi kasih dan kasih pula yang akan kita dapat. Nah, selanjutnya dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang akan membawakan ketenangan pikiran. Nah, mengapa demikian? Karena itu merupakan salah satu bentuk dari Bhakti Marga. Bhakti Marga adalah cara mendekatkan diri kepada ide sang dewasa melalui rasa bakti dan kasih sayang. Dalam menjalankan Bhakti Marga tersebut terdapat 9 bentuk pemujaan yang disebut dengan Nawa Wida Bhakti. Nah, dalam Nawa Wida Bhakti ini terdapat Semaranam. Nah, Semaranam ini adalah salah satu bentuk untuk memuja ide sang yang dewasa yang Maha Esa dengan menyebutnya namanya dengan berulang-ulang kali. Nah, dengan menyebut nama beliau sambil dalam sebuah mantra, kita mencapai ketenangan pikiran, sebab dalam menyebut nama beliau disertai dengan pikiran yang kosong atau pikiran yang terpusat dan hanya tertuju kepada beliau, maka kita akan merasakan suatu vibrasi atau getaran yang menghasilkan suatu keharmonisan. Selanjutnya, sesuai dengan konsep Catur Marga, berikan contoh pengalaman yang pernah Anda alami. Oke. Nah, setelah sudah tertera, bisa kalian baca. Nah, salah satu pengalaman yang pernah saya alami ya ketika sedang mengendarai motor di malam hari di jalan yang cukup sepi. Saya bertemu dengan sosok yang seperti berwujud manusia. Saya tidak tahu apakah itu manusia beneran, manusia sungguhan atau malah bukan. Nah, wajahnya itu tidak asing di desa saya. Nah, saya temukan. Nah, tapi dia sedang mendorong motornya lampunya tidak dihidupkan, kemungkinan motornya mati. Nah, saya berpikir di sana, saya was-was dan memikirkan hal-hal yang negatif karena malam hari mungkin saja itu bukan manusia kan. Dan saya juga takut ditodong misalnya, atau dipalak atau dibegal. Nah, beberapa hari kemudian hal yang sama itu menimpa diri saya. Motor saya tiba-tiba mati di tengah jalan malam hari pula. Dan konon katanya tempat di mana motor saya itu mati adalah tempat yang katanya angker.
Nah, sejenak saya terpikir, apakah begini rasanya jika dalam kesusahan tidak ada yang menolong? Apakah begini rasanya ketika di tengah malam motor mati dan tidak ada orang yang lewat dan menolong? Nah, selanjutnya jelaskan masing-masing tahap meditasi. Nah, tahap pertama sebelum melakukan meditasi adalah membersihkan diri dari segala kekotoran baik jasman. Nah, seperti mandi, cuci kaki, tangan, wajah. Selain itu, untuk membersihkan diri dengan mandi dapat menyegarkan diri sehingga kita lebih fokus dalam berkonsentrasi dalam meditasi. Nah, selanjutnya tahap kedua, mulai dengan kegiatan meditasi, siapkan alasnya, siapkan propertinya seperti alas duduk, dan duduklah dengan tegak dan nyaman guna nanti biar lebih fokus dan tidak terganggu saat meditasi. Nanti kita merasa tidak nyaman gerak lagi karena akan mengganggu konsentrasi kita dalam bermeditasi. Tahap ketiga, ini sudah mulai meditasi, pejamkan mata, tenangkan diri, mulai melakukan meditasi dengan mulai merapal nama beliau atau mantra, serta fokuskan pikiran hanya kepada siapa yang Anda tuju. Nah, selanjutnya hubungan Surya Namaskar dengan pranayama terhadap kesehatan. Nah, Surya Namaskar ini dikombinasikan dengan teknik pranayama mampu meningkatkan kelenturan tubuh. Nah, sehingga tubuh akan tetap sehat, memacu sistem kardiovaskular, menjaga kesehatan jantung, pernapasan, pencernaan, emosi, mental, dan masih banyak lagi. Dan dalam melaksanakan yoga Surya Namaskar terdapat beberapa teknik pranayama yang bisa dicoba. Yang pertama, pranamasana, pose berdoa. Nah, tangan dicakupkan. Sebelum itu kita tarik nafas. Tangan dicakupkan, tahan dan keluar. Selanjutnya ada hasta uttanasana. Nah, pose mengangkat kedua tangan. Nah, tangannya itu ditarik ke belakang sambil menarik nafas. Selanjutnya ada padahastana. Nah, pose tangan ke kaki, tangan menyentuh kaki, buang nafas pada saat akan menyentuh kaki. Selanjutnya ada aswasancalanasana, pose berkuda. Pose berkuda pada saat melakukan pose tersebut kita tarik nafas dan tahan. Selanjutnya pravatasana, ada pose gunung. Nah, pada saat mulai naik lakukanlah buang nafas dan tahan lagi. Selanjutnya ada Astanga Namaskara. Nah, memberi salam kepada matahari dengan 8 bagian yang tersentuh pada tanah. Nah, pada saat ini kita tahan nafas beberapa saat. Selanjutnya sudah berinjak ke Bhujangasana, ada pose kobra. Kita tarik nafas sembari naik. Tarik nafas dan tahan. Selanjutnya ada Pravantasana. Pravantasana ada pose gunung kembali, buang nafas. Kemudian Aswasacalanasana, ada pose berkuda lagi, tarik nafas. Kemudian pada hastasana, nah ini buang nafas lagi. Hasta uttanasana, mengangkat kedua tangan, tarik nafas lagi. Kemudian pranamasana, pose berdoa, cakupkan tangan, tahan dan keluar. Nah, selanjutnya ada edisi yang dewasa bersifat Wipaka ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di mana-mana. Dia meresapi segala isi alam semesta. Tuhan tidak hanya di atas, namun Dia ada dalam diri setiap makhluk hidup, yang disebut dengan Atma. Nah, Atma merupakan percikan kecil dari Brahman.
Nah, Atman memiliki sifat yang sama seperti Tuhan. Aces yang tidak terbasahkan oleh air. Nitya artinya kekal. Sarwagata artinya ada di mana-mana, benar. Stanu atau tidak berpindah-pindah. Jadi Tuhan ada di mana-mana. Dia tidak berpindah ataupun bergerak. Dia ada di mana-mana dan meresapi segala yang ada di alam semesta ini. Kita tidak bisa menjauh dari Tuhan. Kita tidak bisa menghindar dari Tuhan. Dan disebutkan dalam Upanishad KU bab 1.2, di Sang Diwasa telinga dari semua telinga, pikiran dari segala pikiran, ucapan dari segala ucapan, nafas dari segala nafas, dan mata dari segala mata. Nah, jadi Tuhan ada di setiap ucap, pikiran, dan nafas kita. Jelaskan mengapa Sruti dan Smriti merupakan sumber utama hukum Hindu. Sebab Sruti dan Smriti merupakan kitab suci agama Hindu yang diyakini dalam umat kita, dijadikan pedoman bagi umat kita, umat Hindu, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan pada urusan-urusan tertentu, urusan-urusan hukum tertentu. Nah, Weda Sruti merupakan wahyu yang didengar langsung oleh para maharsi, dan Weda Smriti adalah pemahaman atau hasil kodifikasi dari Weda Sruti, sehingga nilai hukum dan kebenarannya tidak dapat kita ragukan lagi. Nah, selain Sruti dan Smriti, ada juga kitab-kitab lain yang menurut Manavadharma Sastra bab 2.6 itu ada kitab Sila, Acara, dan Atmanastuti. Nah, selanjutnya dengan konsep Caturmarga, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami. Nah, kembali lagi hukum karma yang pernah menimpa saya, yakni ketika dulu saya pernah sering melawan orang tua. Ketika dinasihati, saya istilahnya nungkasin apa yang dikatakan oleh orang tua, sehingga berefek kepada saya. Apa yang saya lakukan sering mengalami ketidakberuntungan terhadap apa yang saya lakukan. Dan ini mungkin saja balasan ketika saya dulu pernah tidak mendengarkan nasihat dari orang tua atau wejangan-wejangan dari orang tua yang bersifat positif. Selanjutnya, jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Yoga asanas ini penting untuk meditasi karena praktik yoga asanas itu melenturkan dan merelaksasi otot-otot tubuh melalui gerakan-gerakan yang sulit untuk dilakukan. Serta dalam praktiknya juga menyertakan teknik pernapasan atau pranayama. Hal ini sangat baik untuk merelaksasi sehingga pikiran menjadi fokus dan pernapasan menjadi lebih dalam. Jelaskan kesatuan antar badan jasmani dan jiwa atau Atman yang menjadikan manusia selalu terus berkembang, serta mengapa manusia merupakan suatu hal yang paling utama. Nah, dalam ajaran agama Hindu kita mengenal dengan sebutan Tri Pramana, yakni Sabda, Bayu, dan Idep. Nah, dari ketiga tersebut, yang membedakan manusia adalah manusia memiliki ketiganya, tidak hanya Bayu atau Sabda saja. Dan yang utama itu adalah ide, itu pikiran. Nah, inilah yang mengakibatkan kenapa manusia selalu berkembang. Karena di era globalisasi ini banyak penemuan dan juga perubahan. Dengan demikian manusia pun akan seiring waktu akan terus berubah. Dan itu akan menjadikan manusia selalu berkembang, dan manusia merupakan suatu hal yang paling utama. Menjadi manusia adalah suatu hal yang paling utama. Karena di antara makhluk ciptaan Tuhan dan disebut paling sempurna karena memiliki idep, itu adalah manusia yang dapat membedakan baik dan buruknya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Bila mana ada kesalahan dalam menjawab pertanyaan atau
dalam ucapan saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Sukses.